البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita telah masuk pada al-aslu tsani, tentang pokok yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengetahui agama Islam itu dengan dalil-dalilnya. Dan kita awali dengan pengertian Islam itu apa. Dan ini penting, karena kita mengaku beragama Islam harus tahu Islam itu sebenarnya hakikatnya apa. Apa itu Islam? Indak Maulana. Tayyib. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Inilah Islam, Pak. Jadi terkumpul padanya 3 unsur. Nah, yang pertama istislam lillahi bitauhid, yaitu harus menerima dan tunduk hatinya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Jadi seorang mengaku muslim, dia harus hatinya betul-betul menerima, betul-betul tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada Allah. Sehingga tidak muncul protes dalam hatinya. Kenapa? Nah, dalam Islam kok diharamkan ini, dihalalkan itu? Kenapa begini, kenapa begitu? Kalau dia mengaku muslim, ya harus tunduk hatinya terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Kemudian unsur yang kedua, al-inqiyadu lahu bitta'ah. Harus patuh terhadap Allah dengan mentaatinya. Patuh dengan menunjukkan amalan-amalan anggota badan. Kalau tadi hatinya tunduk, kemudian anggota badannya harus patuh melakukan amalan-amalan ketaatan. Tidak dikatakan muslim yang benar kalau cuma sekedar yang penting imankan di hati. Nah, ketika diminta untuk untuk menutup aurat misalnya, para wanita, nah, tutup auratnya, yang penting kan iman di hati. Nah, kalau imanmu betul, mesti akan terpancar dalam dalam kelakuan yang di luar. Nah, kelakuan anggota badan, perbuatan anggota badan, itu pasti. Nah, sehingga seorang muslim hatinya tunduk, anggota badannya juga mewujudkan dengan melakukan amalan ketaatan. Ini unsur pokok. Kemudian unsur yang ketiga, harus dia bara'ah minasyirki wa ahli. Harus berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Karena tidak dikatakan muslim kalau dia tidak mau meninggalkan syirik. Tidak ada kemudian dia mengatakan yang penting aku beribadah pada Allah, salat berjamaah, walaupun tetap dia minta-minta ke kubur para wali misalnya. Nah, ini tidak dikatakan muslim yang sebenarnya. Kenapa? Karena dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Harus untuk dikatakan muslim yang hakiki, harus unsur yang ketiga dipenuhi, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Dan ini kemarin kita berhenti di situ tentang permasalahan bara'ah. Harus dia berlepas diri dari syirik dan pelaku-pelaku syirik. Tidak akan bisa Islam tegak tanpanya. Karena ini adalah
kewajiban yang juga telah dicontohkan oleh para anbiya war rasul dari umat-umat terdahulu, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Nuh dan yang lainnya keseluruhannya. Nah, ketika menyeru kepada Islam juga menegaskan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Dan dalam syariat kita juga turun ayat yang sangat tegas tentang apa? Wajibnya berlepas diri. Sampai-sampai dikatakan oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya surat tersebut adalah surat yang paling menjadikan iblis marah. Nah, kenapa? Karena padanya tauhid dan pembebasan diri dari kesyirikan. Surat apa itu? Indak ya Humam? Nah, surat Al-Kafirun. Maka di sini akhwani fillah, kalau seorang kemudian menjadikannya ketika meruqyah sebagai surat yang diulang-ulang, maka juga khair. Untuk menunjukkan bara'ah ketika meruqyah, ulang-ulang di antaranya selain membaca Al-Fatihah, kemudian membaca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, juga Al-Kafirun. Karena di situ menunjukkan berlepas dirinya kita dari dari kesyirikan. Dan juga menjadikan iblis dan bala tentaranya sangat sangat benci dan marah dengannya. Dan kaum atau musuh ya kawan, musuh ketika dia pada kondisi sangat marah, ini pada hakikatnya dia mencapai puncak kelemahan. Mencapai puncak kelemahan. Dan ini mujarab dalam peperangan dan seterusnya. Kalau suatu musuh mereka tidak bisa berpikir logis, dilipit oleh kemarahan, artinya serampangan dalam bertindak, sehingga mudah terkena tipu daya. Sekarang akhwani fillah, berhubungan dengan masalah bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan, atau dengan kata lain kita harus berlepas diri dari orang-orang kafir. Kita merasakan perkara ini semakin lama semakin melemah pada diri-diri kaum muslimin. Oleh karena itulah butuh kita untuk menguatkan sisi ini ya. Cuman tidak akan mungkin kita bisa menguatkan bara'ah tersebut sebelum kita mengetahui sebab-sebab yang menjadikan lemahnya bara'ah tersebut. Makanya pembahasan kita saat ini yaitu berhubungan dengan hal-hal yang menjadikan bara'ah terhadap orang-orang kafir itu semakin lemah pada diri-diri kaum muslimin. Sampai-sampai sebagian ya ikhwan rela menyatakan muslim tapi ikut dalam perayaan Natal. Menyatakan muslim tapi ketika mengucapkan salam ikut dengan salam semua agama. Ini menunjukkan kelemahan yang luar biasa terhadap perkara perkara bara'ah. Harus ada pada diri seorang muslim berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku syirik. Tapi dia malah dengan ucapan-ucapannya, bahkan perbuatannya menunjukkan kecintaan terhadap perbuatan-perbuatan syirik. Di antara sebab-sebab pokok yang menjadikan lemahnya bara'ah terhadap orang-orang kafir, yang pertama adalah al-jahlu bi ahkamiddin, kejahilan terhadap hukum-hukum agama ini. Dan ini sebab terbesar yang menjadikan manusia atau secara khusus kaum muslimin meremehkan masalah berlepas diri dari kesyirikan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang perkara bara'ah dengan penjelasan yang sangat gamblang dalam banyak ayat agar kaum muslimin tahu. Cuman sayangnya kaum muslimin kebanyakan mereka baca Al-Qur'an tidak paham
apa yang dimaksud. Nah, boro-boro memahami ayat, ya, untuk membaca dengan benar saja, membaca dengan benar, banyak kaum muslimin yang tidak mampu. Nah, ini yang harus kita perangi, ya Pak. Oleh karena itulah dakwah ahli sunnah, dakwah menyeru kepada ilmu, dakwah menyeru kepada ilmu. Ini yang harus kita hidupkan. Perhatikan pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mumtahanah, semenjak awal surat ini, ya Quran. Pada surat ini terdapat pengajaran yang sangat jelas tentang masalah bara'ah minal kuffar wa ahli, minal kufri wa ahli, wa minasyirki wa ahli. Di awal ayat bagaimana? Allah Subhanahu wa taala panggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali. Aulia mencakup apa? Dijadikan sebagai teman dekat, dijadikan sebagai penolong, dijadikan sebagai penguasa. Tulquna ilaihim bil mawaddah, dijadikan sebagai wali, jadikan sebagai teman dekat yang kalian apa? Berikan rasa cinta kepada mereka. Faqad kafaru bima ja'akum minal haqq, dalam keadaan mereka telah kufur terhadap kebenaran yang kalian bawa. Kemudian disebutkan lagi, yukhrijuna rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Mereka telah mengusir Rasul dan juga mengusir kalian. Mereka memusuhi kalian. Kenapa kalian jadikan mereka sebagai teman? Ini maksud dari ayat. Dan seterusnya. Dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala katakan, wa may yaf'alhu dzalika minkum wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Siapa saja yang melakukan itu di antara kalian, yaitu memberikan rasa cinta kepada orang-orang kafir, memberikan loyalitas kepada musuh-musuh Allah, maka kata Allah, faqad dhalla sawa'as sabil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Dan masih banyak ayat yang menjelaskan akhwani fillah dengan gamblang permasalahan ini. Oleh karena itulah wajib kita memberantas kejahilan, memusuhi kejahilan, karena itu sumber semua keburukan. Kemudian yang kedua, al-jahlu bihalil adu. Kalau tadi apa? Jahil bi ahkamidin, dia jahil terhadap hukum-hukum agama. Tidak tahu kalau dalam agama kita seorang yang mengaku muslim harus berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari semua pelaku kesyirikan dan orang-orang kafir. Yang kedua, dia apa? Jahil terhadap kondisi musuhnya, jahil terhadap keadaan musuhnya. Ini juga sebab di antara sebab terbesar yang menjadikan apa? Kaum muslimin lemah dari sisi bara'ah, karena tidak tahu kondisi musuhnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam banyak ayat tentang sifat musuh kita, sifat musuh kaum muslimin. Mulai dari apa? Kebencian yang sangat yang ada pada mereka, harus kita sadari. Sehingga jangan terkecoh dengan wajah yang mereka munculkan di depan kita, seakan-akan mereka apa? Menyambut kita dengan baik, memberikan senyuman ini dan itu. Baca berita-berita dari Allah yang membongkar kedok mereka, karena yang paling tahu tentang hakikat hati-hati manusia ya Allah. Dan Allah telah jelaskan tentang kondisi orang-orang kafir, orang-orang musyrik secara keseluruhan. Naam. Di antara yang menunjukkan kebencian mereka yang sangat, misalnya dalam surat Ali Imran ayat 118 sampai 120. Bisa dibaca di sana. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum
qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai sekalian orang yang beriman, jangan kalian jadikan sebagai bitonah. Bitonah itu teman dekat, sahabat karib dari selain kalian, yaitu dari orang-orang kafir. Jangan jadikan orang-orang kafir itu sahabat dekat kalian. Nah, kenapa? Karena mereka itu tidak akan memberikan kebaikan. Yang mereka inginkan pada diri kita, ikhwani fillah, adalah hal-hal yang menyulitkan kita. Kalau kita dapat kesulitan, senang. Dan sungguh telah nampak kebencian mereka dari mulut-mulut mereka, dan yang mereka sembunyikan di dada-dada lebih besar. Allah telah jelaskan bagi kalian ayat-ayatnya jika kalian itu berakal. Ini sampai Allah katakan in kuntum ta'qilun, agar kita betul-betul menggunakan akal kita. Nah, makanya ketika kaum muslimin tertimpa kebaikan, mereka jengkel. Tapi ketika tertimpa petaka, mereka sangat senang. In tamsaskum hasanatun tasu'hum. Jika kalian mendapatkan kebaikan, mereka merasa jengkel. Tapi wa in tusimkum sayyi'atun yafrahu biha. Jika menimpa kalian kejelekan, mereka berbahagia. Ini keadaan musuh kita, harus kita sadari. Naam. Kemudian juga olok-olokan mereka. Mereka senantiasa mengolok-olok agama kita, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Itu jangan jadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai bahan olok-olokan dan senda gurau dari kalangan ahli kitab maupun orang-orang kafir. Jangan kalian jadikan mereka itu sebagai wali-wali bagi kalian, sebagai teman dekat, sebagai penolong, sebagai penguasa kalian. Juga hasad mereka yang sangat. Harus kita sadari, mereka terus-menerus mengusahakan kaum muslimin untuk jadi kafir, ikhwan. Ini jangan sampai kita lengah. Nah, walaupun slogannya, ikhwan, toleransi, slogannya masing-masing memeluk agamanya sendiri-sendiri, tapi Islam punya aturan, harus ada kebencian. Ketika terkikis baro'ah ini saja, ini sudah merupakan keberhasilan bagi mereka, bagi musuh-musuh Allah. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Naam, kebanyakan dari ahli kitab berharap dengan sangat untuk mengembalikan kalian dari keimanan kalian menuju kekafiran, dan tidak akan ridha dengan kaum muslimin sampai kaum muslimin itu kafir seperti mereka. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini harus diingat. Nah, jadi jangan dikira mereka ridha dengan Islam, ya kawan, tidak sama sekali. Dan dikira ketika mereka memberikan bantuan ini dan itu, mereka kemudian menunjukkan senang terhadap kaum muslimin. Tidak, tapi mereka semua itu diarahkan untuk bisa menjadikan muslim menjadi kafir. Tidak akan pernah ridha sampai seorang muslim menjadi kafir. Harus diingat. Nah, kejahilan terhadap kondisi musuh kaum muslimin ini yang menjadikan lemah sisi baro'ah. Lemah sisi baro'ah. Kenapa? Karena mereka itu sangat licik. Nah, harus kita sadari, ya Pak. Makanya mempelajari keadaan musuh, kondisi musuh, sifat-sifat musuh ini penting juga, sehingga tahu keadaan mereka, ikhwani fillah, yang begitu buruk, dan semakin kuat kebencian kita terhadap mereka. Makanya perhatikan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sampai-sampai mengatakan, aku tidak mampu untuk saya membuka mataku, tidak mampu ketika berpapasan dengan seorang Nasrani. Nah, kenapa? Karena beliau paham betul keadaan mereka, yaitu bagaimana aku mampu
melihat dia dalam keadaan dia mengatakan Allah memiliki anak. Ini merupakan kezaliman yang luar biasa, menuduh Allah memiliki anak. Makanya sampai-sampai Imam Ahmad, aku tidak mampu, saking apa, tidak kuatnya menahan perasaan marah terhadap kezaliman yang mereka lakukan. Bagaimana bisa ditoleransi mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala memiliki anak? Dan kaum muslimin malah di hari perayaan mereka ikut berpartisipasi, membersihkan gereja, menjadi penjaga dan pensukses acara tersebut. Waliyadzubillah. Ini harus dikoreksi. Dan dikoreksi sisi bara'ah, sisi apa? Sisi keislamannya. Kemudian sebab ketiga, akhwani fillah, yang menjadikan lemahnya bara'ah dari kekafiran dan orang-orang kafir, yaitu dha'ful iman, lemahnya keimanan. Dan ini jelas. Ketika iman lemah, seorang tidak akan memiliki kekokohan untuk memusuhi musuh-musuh Allah, malah cenderung untuk apa? Untuk mendekat. Lihat orang-orang munafikin, ketika orang-orang munafikin adalah orang-orang yang lemah imannya, bahkan mungkin tidak ada imannya sama sekali kalau nifaq i'tiqadi. Makanya mereka-mereka yang condong kepada orang-orang kufar, pada diri mereka nifaq, pada diri mereka kemunafikan. Itu jelas. Ketika ingin dekat dengan orang-orang kafir, tapi juga ingin dekat dengan kaum muslimin. Ini seperti sifat orang-orang munafikin yang Allah katakan mudabdabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Dalam surat An-Nisa ayat 143. Keadaan orang-orang munafikin mudabdabin, yaitu apa? Tidak kokoh, guncang. Sehingga apa? Mereka berada antara memilih bersama kaum mukminin atau orang-orang kafir. Hati mereka inginnya dapat semuanya. Di tengah-tengah kaum mukminin mereka bisa hidup bersama mereka, sehingga tidak dibunuh, tidak diperangi, karena mereka tahu kaum mukminin kuat. Tapi juga mereka ingin diterima di tengah orang-orang kafir. Punya hubungan dengan kaum mukminin, punya hubungan dengan orang-orang kafirin, sehingga ketika orang mukmin menang, dia aman. Ketika orang kafir yang menang, dia pun aman. Ini orang-orang yang lemah imannya. Tapi seorang hendaknya memiliki kekokohan. Harus tetap berada di atas jalan keimanan, memperjuangkan Islam apapun resikonya, walaupun dengan taruhan jiwa yang dia miliki. Kemudian perkara yang keempat, dan ini juga merupakan sebab yang paling banyaknya, adalah hubbud dunia. Sebagian sudah tahu agama kita melarang berloyalitas kepada orang kafir. Juga tahu bahwasanya orang kafir itu musuh yang tidak menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin. Dan juga tahu bahwasanya hal itu akan melemahkan iman. Tapi karena hubbud dunia, gimana ini? Sumber penghasilanku bersama dengan orang-orang kafir. Hubbud dunia, kecintaan terhadap dunia, ini juga sebab yang paling banyak memakan korban, sehingga melemahkan bara'ah terhadap orang-orang kafir. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan penyakit kaum muslimin, yaitu wahan, penyakit yang melemahkan, sehingga jumlah mereka banyak, tapi ghutha'un ka ghutha'is sail, hanyalah ibarat seperti busa, seperti buih di atas ombak. Di atas air bah, tidak memiliki kekuatan. Kenapa? Karena pada kalian penyakit wahan. Penyakit wahan. Apa itu wahan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut kematian. Maka jangan sampai kita mengkhianati amanah dari Allah dan Rasulnya. Dalam surat
Al-Anfal Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sekalian orang-orang yang beriman, jangan kalian khianati Allah dan Rasulnya, dan jangan kalian khianati amanah dalam keadaan kalian mengetahui. Setelah itu apa? Setelah itu Allah sebut tentang perkara dunia. Kenapa? Karena sebab yang paling banyak manusia melanggar amanah. Sebab manusia kemudian apa? Kemudian mengkhianati amanah. Amanah sebagai seorang muslim, amanah sebagai apa? Seorang dai, amanah sebagai seorang penyeru agama Allah, pejuang agama Allah, dia khianati. Kenapa? Karena dunia. Makanya diingatkan setelahnya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Ini setelahnya. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian itu ujian. Sehingga jangan sampai harta itu menjadikan amanah yang dibebankan di pundak-pundak kaum muslimin itu dikhianati dengan memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Kemudian sebab yang kelima yaitu dakwah tasamuh, propaganda toleransi. Dan ini juga korbannya sangat banyak. Nah, ketika seseorang mungkin memiliki ghirah terhadap agama, maka diberikan syubhat. Seorang muslim itu harus memiliki jiwa toleran. Bahkan ayat yang telah kita baca dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, mereka tarik kepada makna toleransi ini, padahal itu maksudnya bara'ah. Maksudnya berlepas diri. Bagi kalian agama kalian, sudah jangan bawa aku untuk ikut-ikutan beribadah bersama kalian. Dan waliyadin, bagiku agamaku, aku akan tetap tegak di atas agamaku ini. Ikut-ikutan dengan agama kalian, berlepas diri dari agama kalian. Itu maksudnya. Bukan kemudian toleransi maksudnya silahkan kalian melakukan ibadah kalian, bagiku agamaku. Kita tidak perlu kita saling toleransi, saling menghormati. Bukan itu maksudnya. Nah, Islam memang ikhwani fillah menganjurkan pemeluknya untuk tidak berbuat zalim. Untuk tidak berbuat zalim dan untuk berbuat baik kepada apa? Semua makhluk. Itu harus dibedakan. Ini jelas. Dilarang berbuat zalim kepada siapapun, bahkan kepada binatang. Dan juga berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada binatang. Tapi pada koridor-koridor yang diperbolehkan oleh syariat. Selama suatu perbuatan yang zahirnya baik kok kemudian berpengaruh pada agama dan keimanan, maka ini berarti bukan kebaikan. Menjaga keamanan bagus, tapi yang dijaga keamanan pesta Natal. Nah, ini bukan kebaikan namanya. Nah, taib harus diketahui. Makanya dakwah tasamuh, seruan dan propaganda toleransi ini merupakan salah satu senjata yang paling ampuh yang dikeluarkan oleh orang-orang kufar dan para pengikutnya dari kalangan munafikin. Maka harus kita pahami itu. Kalau yang dimaksud toleransi adalah tidak saling menzalimi, maka kita terima, ya tidak. Tapi kalau yang dimaksud dengan toleransi harus kita kemudian dalam diri kita melegalkan perbuatan itu tanpa ada pengingkaran, maka ini tidak boleh. Sehingga seorang muslim harus memiliki fanatis terhadap agamanya. Ini juga sering ada celaan, kamu itu beragama jangan fanatik. Loh, beragama itu harus fanatik. Nah, sehingga istilah fanatisme ikhwani fillah ini banyak banyak manusia memandang dengan pandangan buruk. Nah, pandangan buruk. Memang buruk kalau seandainya seorang memiliki fanatik terhadap suatu perkara sehingga benar atau salah yang penting itu pendapat dia. Ini yang buruk. Tapi
fanatik dalam artian dia yakin bahwasanya Islam satu-satunya agama yang hak, harus ada atau tidak Pak Albin? Harus ada. Harus ada. Mengakui, yakin agama Islam satu-satunya yang hak, selainnya adalah batil. Siapa saja mati di atas selain Islam maka kekal di dalam neraka, itu harus ada pada diri setiap muslim. Nah, maka celaan terhadap fanatik ini juga sangat melemahkan, ikhwan. Sehingga terkadang anak-anak pemuda-pemuda kaum muslimin tidak berani untuk menunjukkan keislamannya, tidak tegas menunjukkan keislamannya, apalagi untuk memvonis bahwasanya selain Islam adalah kekufuran, agama yang batil, agama yang sesat, agama yang pelakunya jika mati di atasnya kekal di dalam neraka. Nah, tidak berani. Nah, diantaranya karena ini dakwah tasamuh, seruan toleransi, propaganda toleransi, bahkan itu dipelajari semenjak dini oleh anak-anak kaum muslimin. Nah, oleh karena itulah muncul ikhwani fillah perkataan-perkataan dari para dai-dai mereka. Walaupun apa? Mereka menyimpulkan dengan apa? Organisasi Islam. Seperti misalnya, kami tidak memusuhi orang Yahudi dan Nasara dikarenakan agama mereka, tapi kita memusuhinya karena dia apa? Dia merampas tanah kita. Ini benar atau salah? Tidak salah. Permusuhan kaum muslimin dengan Yahudi dan Nasara itu permusuhan karena agama. Nah, misalnya tentang apa? Palestina. Kita tidak memusuhi orang-orang Yahudi karena agama, tapi karena dia merebut tanah Palestina. Ini adalah seruan apa? Kejahilan. Karena kejahilan. Seruan orang-orang ikhwanul muslimin seperti ini. Nah, tapi harus permusuhan kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi itu adalah karena apa? Karena agama, bukan karena sekedar rebutan tanah, bukan. Adapun tanah Allah Subhanahu wa taala luas, bumi Allah itu luas. Tapi tatkala mereka menginginkan itu sebagai simbol agama mereka, maka kaum muslimin harus mempertahankan. Nah, karena apa? Permusuhan bukan lagi sekedar tanah yang diperebutkan, tapi din, tapi agama. Makanya seruan-seruan ikhwani fillah pada hari-hari ini untuk normalisasi hubungan dengan orang-orang Yahudi. Nah, itu juga apa? Seruan batil. Seruan batil. Nah, dari sisi harus seorang muslim memiliki kebencian terhadap mereka. Nah, setelah kita tahu 5 sebab pokok lemahnya bara'ah dari orang-orang kafir, lemahnya apa? Prinsip berlepas diri dari orang-orang kafir, maka dari situ kita akan bisa mengambil sebab-sebab untuk menguatkan bara'ah. Berarti apa? Cara menguatkan bara'ah, maka dengan apa? Dengan mengetahui hukum-hukum Islam. Di sini seorang jika ingin prinsip wala dan baroknya benar, ya, langkah pertama harus mempelajari hukum-hukum Islam. Kemudian yang kedua, berusaha untuk mengetahui kondisi musuh. Dan yang ketiga, menguatkan iman. Kalau 3 ini tercapai, akhwani fillah bi'idznillah azza wa jalla, akan tercapai kebaikan pada semua aspeknya. Dan itulah hakikat seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jika ini terwujud, yakin kaum muslimin akan kokoh dan jaya sebagaimana kejayaan yang dicapai oleh para sahabat ridwanullah alaihim dan generasi tabi'in dan tabi'in tabi'in. Naam, ini diingat-ingat. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was sadad walhamdulillahi rabbil alamin.